Berbekal mesin laser dan kacamata anti UV, dokter menembak sinar ke arah tato naga, mawar dan gambar berwarna lainnya, menghapusnya dari kulit. Titik demi titik ketika raja itu dihapus membuat meringis. Rasa sakit yang membakar dirasa pemilik tato. Inilah Noviani yang ikut menghapus tato di lengannya. Di bulan Ramadan tahun ini, Nila ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut wanita 24 tahun itu, ia ingin menghilangkan stigma negatif yang masih dirasakan kala berada di tengah masyarakat. Kembali lagi berdasar pandangan orang masing-masing ya Pak. Ada juga Ustadz yang bilang kalau sudah dibuat, kalau menyakiti diri sendiri tidak usah dihapus. Jadi kayak kalau buat saya pribadi, saya lebih ke ya menghindari pandangan orang aja sih. Pandangan buruk orang lain. Nila tak sendiri. Bima Abdul Soleh sedang dalam perjalanan menghilangkan tato di sekujur tubuhnya, termasuk di wajah yang ia buat di masa lalu. Bima mengaku tak malu untuk bertobat di bulan suci Ramadan, meski harus mendapat cibiran dari orang-orang sekitar. Banyak yang menilai sih, gini, terima apa enggaknya kan. Oh nggak diterima gini, nggak terima sholatnya gini. Tapi bagi saya mah sholat bukan karena orang lain atau karena siapapun, saya karena Allah aja ya kan. Karena Allah tidak menilai dari tubuhan, tapi dari hatinya. Innama amalu biniat ya kan. Hanya saja amal ibadah itu tergantung niat kita, bukan dari pandangan orang lain gimana. Urusan saya sama Allah, bukan sama orang lain. Program penghapusan tato ini dilakukan secara gratis oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas selama bulan suci Ramadan. Lebih dari 100 orang bertato mendaftar untuk menghapus tato di tubuh mereka. Momen seperti itu, hijrah ini kan bagian dari kesadaran orang untuk kembali kepada Allah itu secara kafah, itu secara menyeluruh itu. Nah, jadi di bulan Ramadan ini tepat sekali kegiatan itu. Jadi kita menghapus tato ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kira-kira. Nah kemudian kesadaran mereka, kita sadar mereka pengen hijrah, meninggalkan kesalahan-kesalahan sebelum-sebelumnya gitu kan. Kalau kesalahan-kesalahan lain misalnya kan nggak berbekas gitu ya. Kalau kenakalan kita dalam bentuk tato ini kan berbekas ini, kena ada membekas gitu kan, kira-kira begitu. Bagi umat muslim, tato dianggap sebagai mutilasi fisik pada kulit. Banyak ustadz juga meyakini tinta menghalangi air wudhu yang merupakan keharusan dalam proses bersuci wajib sebelum melaksanakan salat sehari-hari. Meskipun banyak dari 220 juta umat muslim di Indonesia menganut agama Islam yang lebih moderat, tato masih dipandang negatif secara sosial karena dikaitkan dengan gaya hidup jalanan yang kasar dan radikal, termasuk aktivitas geng.